Johor Darul Takzim mengalahkan Selangor 3-0 untuk memenangkan gelar Piala Sumbangsih ke-10-nya. Ini juga berarti mereka mencatatkan 85 pertandingan tanpa kekalahan di Liga Super Malaysia, saudara-saudara. Padahal rekor dunia itu adalah 88 pertandingan milik Lincoln Red Imp di kompetisi Gibraltar, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, hari Jumat malam tanggal 8 Agustus 2025, saudara-saudara, di Stadium Sultan Ibrahim di Johor Darul Takzim itu menggelar pertandingan pertama, pertandingan pembukaan, opening ceremony Liga Super Malaysia yang juga disebut sebagai Piala Sumbangsih, saudara-saudara. Pekan pertama selalu disebut sebagai Piala Sumbangsih dan hasilnya Johor Darul Takzim bertemu dengan Selangor FC dan mereka menang 3-0, saudara-saudara. Menang 3-0 melalui permainan yang menurut saya ya superior lah, superior, dominan, superior, ball possession, semua. Mereka unggul di semua sektor lapangan. Penyerangannya, pertahanannya, midfieldnya, kemudian kipernya, baguslah saudara-saudara, semuanya bagus. Kemudian 3 gol mereka hasilkan melalui si Jairo menit kedua, kemudian si Edi menit ke-64 dan Arif, saudara-saudara, di menit ke-73, saudara-saudara. Ini adalah rekor ke-10 Johor Darul Takzim di Piala Sumbangsih, saudara-saudara, dan ini menjadi sinyal bahwa Johor Darul Takzim akan kembali mendominasi Liga Super Malaysia, akan menjadi tim yang sulit dihentikan, akan menjadi tim yang dominan di Liga Super Malaysia, dan ramalannya, prediksinya ya mereka tetap akan menjuarai Liga Super Malaysia, karena kalau lihat permainannya, semuanya saudara-saudara, kita lihat, kita analisis dengan cermat, dengan seksama, dengan detail ya. Level Selangor, kualitas Selangor, permainan Selangor itu jauh di bawah Johor Darul Takzim, saudara-saudara. Tidak ada apa-apanya lah. Johor Darul Takzim, Selangor tidak ada apa-apanya, dan kalau Selangor tidak ada apa-apanya, tidak bisa mengimbangi, tidak bisa melayani permainan Johor Darul Takzim, ya bagaimana dengan klub lain? Nah, dan ya prediksi saya tetap Johor Darul Takzim akan menjadi juara Liga Super Malaysia ke-12, bahkan semua piala nanti musim ini 2025-2026 itu akan menjadi milik mereka. Lainnya dari kemenangan atas Selangor FC ini adalah Johor Darul Takzim, saudara-saudara, kini mencatatkan 85 pertandingan tanpa kekalahan, longest unbeaten run di Super League, Liga Super Malaysia, saudara-saudara. Unbeaten run, bayangin. Jadi tidak pernah kalah di Liga Super Malaysia, saudara-saudara. Itu dimulai ketika 30 April 2021 itu, saudara-saudara, mereka bermain seri imbang 1-1 dengan Kuala Lumpur City, saudara-saudara. Itu mulainya dari situ. Kenapa? Karena sebelumnya tanggal 24 April 2021, saudara-saudara, mereka mengalami kekalahan 0-1 dari Terengganu.
dari Terengganu di Stadium Sultan Ibrahim, saudara-saudara. Kalau saudara ingat waktu itu gol dari Hakimi Abdullah di menit ke-57, itu membuat Johor Darul Takzim kalah 0-1, saudara-saudara. Kalah 0-1 dan itu membuat mereka kemudian setelah itu bermain imbang dengan Kuala Lumpur, dan setelah itu mereka tidak pernah lagi menderita kekalahan. Tidak pernah lagi menderita kekalahan sampai pertandingan terkini. Pertandingan terkini menghadapi Selangor FC di Piala Sumbangsih, atau yang juga dikenal sebagai pertandingan pembukaan matchday pertama Liga Super Malaysia 2025-2026. Rekornya berarti 85 pertandingan. Sejarah sepak bola internasional, saudara-saudara, khususnya di liga, di kompetisi domestik, unbeaten run itu hal yang biasa, saudara-saudara, hal yang biasa dan sudah terjadi di berbagai tempat lah. Dan itu terutama kebanyakan di kompetisi yang dikenal sebagai Liga Petani. Liga yang dominasi satu klub atau dua klub terlalu besar, saudara-saudara. Walaupun tidak semuanya ya, ini tidak semua. Kita lihat rekornya, rekor yang sampai saat ini tercatat sebagai longest unbeaten run di liga itu ada di Gibraltar. Gibraltar, saudara-saudara. Gibraltar itu melibatkan klub yang namanya Lincoln Red Imp. Lincoln Red Imp adalah klub yang terinspirasi dari Lincoln City di Inggris. Lincoln Red Imp ini, saudara-saudara, itu 88 pertandingan tanpa kekalahan di Liga Premier Gibraltar, saudara-saudara. Itu tahun 2009 sampai 2014, saudara-saudara. Kemudian ini berarti kan kalau 88 sementara Johor itu 85, ya berarti sebentar lagi nih rekornya pecah. Rekornya Lincoln Red Imp ini akan dilewati oleh Johor Darul Takzim, saudara-saudara. Johor Darul Takzim ini sebenarnya sudah ada di posisi kedua. Mereka unggul dari Al Ahly klub dari Mesir, saudara-saudara. Klub dari Mesir, klub besar di Mesir, di Kairo, itu dia 71 pertandingan, saudara-saudara. Itu dari tahun 2004 sampai 2007. Kemudian ada lagi Sheriff Tiraspol dari Moldova. Sheriff Tiraspol dari 2006 sampai 2008 itu 63 pertandingan, saudara-saudara. 63 pertandingan. Kemudian Glasgow Celtic di Scotland. Glasgow Celtic di Scotland itu 62 pertandingan dari 1915 sampai 1917. Kemudian Union San Galois, itu di Belgia. Di Belgia itu 1933 sampai 1935 itu adalah 60 pertandingan. Tetapi di atas itu, saudara-saudara, ada Levadia. Ada Levadia dari Estonia 2008 sampai 2009. Kemudian ada klub dari Sudan, Al Hilal Omdurman. Itu juga 60 pertandingan dari 2016 sampai 2018. Bukan berarti di Liga Petani saja, saudara-saudara, yang klubnya itu bisa unbeaten run dalam periode yang sangat banyak sekali. Itu bukan hanya di Liga Petani, saudara-saudara. Misalnya kita lihat saja di Serie A di Italia, itu klub seperti AC Milan itu juga pernah unbeaten run, tidak terkalahkan dalam 42 pertandingan di Serie A itu dari tahun 1991 pada tahun 1991 sampai 1992 itu ketika Berlusconi berkuasa dan ada pemain-pemain seperti Marco van Basten. Itu mereka tidak terkalahkan dalam periode yang sangat panjang, 42 pertandingan. Kemudian Ajax Amsterdam tahun 95 sampai 96 ketika eranya Patrick Kluivert. Itu juga 42 pertandingan tidak terkalahkan. Kemudian Juventus juga, saudara-saudara. Juventus itu 43 pertandingan di Serie A tahun 2011-2012. Kalau saudara-saudara ingat, itu juga pernah tidak terkalahkan. Glasgow Rangers di Skotlandia. Kalau tadi Celtic 62 atau 60 berapa itu
Glasgow Rangers 44 match, 44 pertandingan tahun 1992 sampai 1993. FC Porto juga pernah 58 pertandingan tanpa kekalahan di Portugal tahun 2020 sampai 2022, saudara-saudara. Bahkan Porto juga pernah 55 pertandingan tanpa kalah, itu tahun 2010, 2012, dan 53 pertandingan tahun 2012, 2013. Gila Porto ini. Bayern Munchen juga sama, saudara-saudara, 53 pertandingan 2012 sampai 2014 tanpa pernah kalah, saudara-saudara. Itu adalah beberapa contoh rekor internasional kemenangan, pertandingan tanpa kekalahan beruntun. Yang menarik dari Johor Darul Taksim ini dan harus kita nantikan adalah, ini yang paling menarik ini ya, saudara-saudara ya, adalah bukan di Liga Super Malaysianya. Justru kalau Liga Super Malaysianya, udahlah, kasih saja pialanya, kasih saja trofinya langsung ke Johor Darul Taksim. Nggak ada yang bisa melawan mereka, sudah nggak ada. Yang justru menarik nanti ada di Liga Champion Asia Elite. Nah, itu tantangan terbesar Johor Darul Taksim, itu ada di situ. Elite, saudara-saudara, Liga Champion Asia Elite. Apakah mereka musim lalu itu mereka dikalahkan Buriram United di babak 16 kalau nggak salah ya, 16 besar ya, atau berapa ya, pokoknya mereka gagal masuk ke perempat finalnya. Gagal masuk ke perempat final yang digelar di Arab Saudi. Mereka dikalahkan Buriram di situ. Nah, pertanyaannya sekarang musim ini bagaimana? Apakah mereka akan kembali terhenti di fase yang sama atau lanjut? Ya seharusnya, saudara-saudara, seharusnya lanjutlah, saudara-saudara. Dengan materi pemain yang dimiliki seperti ini, saudara-saudara, dengan kualitas yang mereka miliki, saudara-saudara, ya seharusnya mereka bisa lanjut setidaknya semifinal lah, saudara-saudara. Semifinal, kalau mereka bisa tembus sampai final itu sudah bagus sekali. Ya, juara itu lebih bagus lagi. Tetapi kalau saya rasa kalau juara agak sulit, saudara-saudara. Agak susah, agak berat, karena ya kita tahu di Arab Saudi kan mereka klubnya udah kayak klub-klub Eropa. Pemain mahal-mahal, gaji tinggi, bintang-bintang semua, sulit. Kemudian Jepang walaupun tidak mendatangkan pemain kelas dunia, tidak punya pemain bergaji mahal-mahal, mereka mayoritas pemain-pemain lokal Jepang dari produk akademi mereka, produk universitas, produk sekolah mereka, tetapi kualitasnya baguslah, saudara-saudara. Kompetisi Jepang itu sudah ya setara dengan liga-liga di Eropa kelas 2 lah, seperti Liga Belgia, Liga Belanda, Liga Turki, Liga Portugal, kayak begitu. Kualitasnya setara. Jadi sulit menurut saya kalau Johor Darul Taksim untuk menjuarai Liga Champion Asia. Kalau hanya sekedar semifinal atau perempat final, mungkin itu bisa dikerjakan oleh Johor Darul Taksim di Liga Champion Asia Elite musim 2025-2026 ini, saudara-saudara. Bagi klub Malaysia lain bagaimana, saudara-saudara? Ya, untuk meningkatkan kualitas seperti Johor Darul Taksim ya sulit. Anda kalau nggak punya duit yang nggak kaya sekali ya berat, saudara-saudara, berat kalau nggak kaya, nggak punya sumber daya duit yang nggak terbatas ya sulit, karena sudah terbukti, sudah beberapa klub seperti Perak, seperti Kelantan, Pahang itu mencoba untuk mengeluarkan duit juga ternyata gagal kan, karena klub sepak bola itu butuh kontinuitas, butuh keberlanjutan, dan butuh duit yang tidak ada nomor serinya. Itu sudah. Kecuali Liga Super Malaysia menerapkan aturan seperti di Eropa, financial fair play. Seperti di Liga Inggris itu juga ada aturan seperti itu, di Spanyol, di La Liga juga ada aturan semacam itu, semacam financial fair play. Itu di situ dijelaskan bahwa uang yang kalian belanjakan itu harus sama dengan uang yang kalian terima, tidak melebihi, ada persentasenya, jadi tidak bisa bertumpu sepenuhnya kepada pemilik klub. Akibatnya klub-klub seperti Manchester City ya sempat kena sanksi kan, harus mempertanggungjawabkan kebijakan transfer mereka. Jadi itu finansial. Kalau itu yang terjadi ya kualitas Liga Super Malaysia akan kembali setara, karena saya yakin pemasukan yang didapatkan Johor Darul Taksim itu tidak sebanyak pengeluaran yang mereka keluarkan. Saya berani yakin lah, karena ini bukan klub seperti Manchester United yang mengglobal atau
Juventus atau Barcelona atau Real Madrid yang dikenal di seluruh dunia ya, fans Johor Darul Takzim ya paling cuma dari Malaysia, sedikit Singapura, sedikit Indonesia, sedikit Brunei, sedikit Thailand, mayoritas di Johor kayak begitu aja. Jadi secara finansial mereka, saya nggak yakin mereka mendapatkan pemasukan besar, sehingga pengeluh duitnya mereka ya dari murni, kalau menurut saya ini ya, saya belum baca laporan keuangannya, tetapi kemungkinan dari pemilik klub. Nah, kalau itu Liga Super Malaysia menerapkan financial fair play aturan seperti di Eropa ya bahaya bagi Johor Darul Takzim. Tetapi saya rasa nggak mungkin lah. Nggak mungkin, karena itu akan merugikan Liga Super Malaysia itu sendiri. Walaupun sebenarnya dengan dominasi Johor ini klub-klub yang lain juga kasihan sih. Tetapi ya saya yakin ini Johor akan terus berada di atas sampai duitnya habis. Jadi ya kita tunggu aja nanti di Liga Champions Asia Elite bagaimana. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Semuanya sudah. Tadi hari ini kita bicara tentang rekor impresif yang ditorehkan klub dari negara tetangga kita, dari Liga Super Malaysia, Johor Darul Takzim, saudara-saudara. Klub paling kaya, paling sukses, paling banyak piala di Liga Super Malaysia, yang baru saja mengalahkan Selangor FC 3-0 dalam Piala Sumbangsih. Itu adalah secara tradisional adalah sebagai pertandingan pembuka musim baru Liga Super Malaysia. Piala Sumbangsih itu semacam Community Shield di Inggris, saudara-saudara. Tetapi Piala Sumbangsih itu dihitung sebagai minggu pertama, sebagai pertandingan pertama, pertandingan pembukaan Liga Super Malaysia musim baru, saudara-saudara. Mereka menang 3-0 dan mereka menjuarai Piala Sumbangsih ini untuk ke-10 kalinya. Gak ada yang bisa ngelawan mereka, saudara-saudara, selain mencatatkan 10 Piala Sumbangsih, saudara-saudara. Johor Darul Takzim itu juga mencatatkan 85 unbeaten run. Nah, 85 tanpa kekalahan di Liga Super Malaysia itu dimulai sejak 30 April 2021. Jadi berapa tahun itu, saudara-saudara? Sekarang 2025 ya, 4 tahun, saudara-saudara. 4 tahun mereka tidak pernah kalah di Liga Super Malaysia. Menang semua ya, hanya beberapa seri, saudara-saudara. Dan ini dalam catatan rekor dunia, saudara-saudara, longest unbeaten run di liga itu dicatatkan klub dari Gibraltar, namanya Lincoln Red Imps. Itu tahun 2009 sampai 2014, saudara-saudara. Itu 88 pertandingan. Kalau Johor Darul Takzim sudah 85 ya, berarti bentar lagi mereka mencatatkan rekor melewati Lincoln Red Imps, saudara-saudara. Sementara di bawahnya di bawah Johor Darul Takzim itu ada Al Ahly. Al Ahly di Mesir itu 71 unbeaten run, saudara-saudara. 71 pertandingan Liga Premier Mesir tanpa kekalahan itu dari 2004 waktu tahun 2004 sampai 2007, saudara-saudara. Baru di bawahnya ada Sheriff Tiraspol 63 pertandingan di Moldova 2006, 2008, kemudian Levadia 61 pertandingan di Estonia tahun 2008, 2009, saudara-saudara. Kemudian ada lagi klub dari Sudan, Al Hilal Omdurman dari Sudan, itu 60 pertandingan 2016-2018, saudara-saudara. Ya, namanya juga Liga Petani, saudara-saudara. Satu tim terlalu dominan untuk tim yang lainnya. Ya, selamat. Tahniah, congratulations. Semoga bisa rekornya terus bertambah, 100 unbeaten run, 200 unbeaten run, berapa lagi lah itu. Silahkan catat rekor, tapi ya tugas utama kalian Johor Darul Takzim ini yang ditunggu sekarang adalah kiprah di Liga Champions Asia Elite. Nah, dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf.
Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.